Baiklah, selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, di sini saya Antonius Rembunan, NIM 118230016 akan menjelaskan sedikit tentang Flight Information Region atau yang sering disebut dengan FIR, yaitu pemenuhan tugas mata kuliah batas wilayah dengan kode GT 4121 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ahmad Yudanegara, STMT. Program Studi Teknik Geomatika, jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, apa itu FIR? Sebelum kita jauh membahas tentang FIR, perlu kita tahu dulu, apa sih sebenarnya arti FIR? FIR atau wilayah informasi penerbangan adalah suatu wilayah ruang udara tertentu yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan. Jadi dalam hal ini, FIR tersebut memberikan informasi dan juga memberikan peringatan, tentunya kepada pengguna wilayah ruang udara tersebut. Selanjutnya, FIR adalah pembagian ruang udara terbesar yang masih digunakan saat ini. Jelas bahwa FIR tersebut adalah sebuah ruang udara atau sebuah batas wilayah dari sisi udara yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu negara. Dan FIR itu sendiri sudah ada sejak 1947. Indonesia mempunyai dua jalur FIR. Yang pertama ada FIR Jakarta, dan yang kedua ada FIR Ujung Pandang. FIR Jakarta ini sering juga disebut dengan FIR wilayah Barat, yang mencakup wilayah Sumatera, sebagian Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Sedangkan FIR Ujung Pandang ini merupakan atau sering disebut dengan FIR wilayah Timur Indonesia, yang mencakup setengah wilayah Kalimantan, setengah wilayah Bali, Jawa, NTT, Sulawesi, dan Papua. FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang, kita tahu di slide sebelumnya, merupakan dua FIR yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan total luas wilayah FIR yaitu 5.193.252 km² dan luas wilayahnya 4.110.152 km². Adapun dan lalu lintas aktivitas penerbangan di wilayah FIR tersebut mencapai 10.000 penerbangan per hari. Lalu wilayah operasi airnav Indonesia berbatasan langsung dengan 8 wilayah FIR yang ada di sekitar Indonesia. Yang pertama ada FIR Melbourne dan Brisbane punya Australia. Yang kedua ada FIR Colombo atau Sri Lanka. Ketiga ada FIR Singapura. Keempat ada FIR Kuala Lumpur dan Kinabalu milik Malaysia. Yang kelima ada FIR Manila atau Filipina. Dan keenam ada FIR Auckland milik Amerika Serikat. Dan FIR Port Moresby milik Papua Nugini. Dan FIR Chennai milik India. 8 FIR ini berbatasan langsung dengan batas Indonesia dalam sisi udara. Dan adapun dasar hukum FIR yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang membahas tentang pertahanan negara. Jadi pertahanan negara bukan hanya dari laut dan darat, tetapi terdapat juga dalam sisi udara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang tentunya sangat berhubungan dengan FIR tersebut. Yang kedua, hak mutlak penuh bagi negara menguasai informasi di ruang udara. Maksudnya adalah suatu negara mempunyai hak yang mutlak untuk menguasai ruang informasi yang udara yang ada di negara tersebut. Yang ketiga yaitu pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, sumber pemasukan negara. Sekarang pertanyaannya, apa masalah dari FIR? Atau adakah daerah FIR Indonesia yang dikuasai oleh asing? Mari kita lihat bersama-sama. Di sini saya mengutip berita yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia ambil alih pengelolaan udara dari Singapura. Ini update-nya. Berarti dalam berita ini disebutkan terdapat
wilayah udara atau FIR Indonesia yang dikuasai oleh Singapura? Mari kita bahas. Sebenarnya ada apa dengan pengelolaan FIR antara Indonesia dan Singapura? Ada 3 poin penting yang saya bahas di sini. Yang pertama, faktanya, sejak tahun 1946, sebagian FIR wilayah barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura. Sekitar 1.825 km wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, serta Natuna. Kita tahu wilayah Singapura merupakan wilayah yang cukup kecil jika dibandingkan dengan Indonesia, dan terdapat bersebelahan dengan provinsi atau Pulau Sumatera. Kebetulan berbatasan dengan Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, serta Natuna. Hal inilah yang menyebabkan terjadi penguasaan oleh Singapura di bagian tersebut, karena batas wilayah di sana belum terdefinisikan dengan baik. Kedua itu ternyata sudah dilakukan negosiasi FIR oleh pemerintah Republik Indonesia dan dimulai sejak 12 September 2019. Jauh sebelum itu telah dibuatnya Inpres atau Instruksi Presiden tanggal 18 September 2015 dan yang menyatakan bahwa penguasaan balik FIR tersebut paling lambat harus diselesaikan tahun 2024. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Apakah penguasaan FIR di Indonesia oleh Singapura tersebut mempunyai dampak Indonesia? Mari kita bahas. Setidaknya saya mencatat ada 4 dampak bagi Indonesia ketika Singapura menguasai daerah FIR tersebut. Yang pertama, tentunya merugikan dari segi keamanan negara dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, penerbangan jarak jauh maskapai Indonesia yang melewati FIR tersebut sering diberi ketinggian jelajah yang tidak ekonomis. Maksudnya adalah ketika pesawat Indonesia melintas dari FIR tersebut, negara Singapura dapat mengatur ketinggian jelajah yang diperbolehkan untuk suatu penerbangan, yang tentunya mengakibatkan biaya yang semakin tinggi bagi maskapai yang bersangkutan, dan tentunya merugikan maskapai-maskapai di Indonesia. Yang ketiga, ada pembatasan dalam aktivitas pertahanan wilayah negara. Maksudnya adalah dengan FIR tersebut dikuasai oleh Singapura, maka Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan negara, dalam khususnya wilayah udara Indonesia, mempunyai keterbatasan di wilayah tersebut, karena tidak sembarangan bisa masuk ke dalam FIR suatu negara tanpa izin. Yang keempat, yaitu berkurangnya wilayah kekuasaan negara pada sisi udara. Dan hal ini sangat merugikan Indonesia, karena wilayah sisi udara merupakan salah satu harta yang harus dijaga dan tentunya harus kita rawat bersama. Mungkin itu penjelasan saya mengenai FIR dan apa sih yang sedang terjadi dalam FIR Indonesia saat ini. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat siang, selamat sore.